Rama, ini kenapa kamu telat, Rama? Maaf Bu, tadi habis keluar Bu. Iya kah? Iya Bu, habis keluar. Iya. Tapi kamu belum absen tadi, Rama? Sudah Bu, tadi absen Bu. Iya kah? Iya Bu, sudah. Rama. Tapi tadi kok enggak ada jawabanmu? Jawabannya mana Bu? Enggak, saya panggil kok enggak jawab. Rama berarti ada ya? Iya Bu, tadi ada Bu. Saya keluar tadi bentar Bu. Ya. Raden Bu, Roro saya sudah ada? Bu. Raden Roro? Belum. Yang baru masuk tadi siapa? Saya dari tadi Bu, tapi belum di absen. Siapa? Jody Fernando. Oh, Jody Fernando. Tadi Ibu panggil kamu enggak jawab juga gitu. Ya, saya masuk tadi jam 8:04 Bu. Iya, tapi waktu di absen kamu enggak jawab. Saya baru masuk, Bu. Siapa? Saya baru masuk Bu. Siapa namanya? Adi Saputra. Oh, Adi. Adi sama siapa? Yang baru masuk lagi. Saya juga Bu. Aditya. Iya Bu. Aditya, Muhammad Aditya. Raihan juga Bu. Siapa? Saya juga baru masuk, Bu. Raihan ya? Raihan. Ya. Iya Bu. Mustaqim belum ada. Saya Kayaknya juga enggak baru ada. masuk, Bu. Mustaqim ada? Mustaqim? Belum. Ya. Bu, Jadi saya baru masuk juga, Bu. siapa? Fajar Fadila. Oh, Fajar. Kamu tuh kemana aja sih? Pagi-pagi enggak buru-buru belajar gitu. Udah kita lanjutkan. Jadi GGL induksi diri tadi rumusnya min L per DI per DT. Jadi DI per DT-nya bisa berbentuk persamaan, bisa juga misalnya I pertama berapa, I kedua berapa, dalam waktu berapa gitu tinggal dikurangkan aja. DI dikurang I2 dikurang I1 dibagi dengan waktunya. Bisa juga seperti itu. Nanti soalnya bisa bermacam-macam. Itu GGL induksi diri. Kalau GGL induksi, induktansi diri simbolnya L. GGL induksi simbolnya E, GGL induksi diri simbolnya juga E. Satuannya volt. Jadi kalau E itu seperti sumber tegangan, satuannya volt. Yang berikutnya di sini ada energi yang tersimpan di dalam induktor. Induktor itu induktor itu L ya, sorry. Induktor itu L. Jadi energi yang tersimpan di dalam induktor itu besarnya adalah W, karena energi itu W. Nanti energi satuannya adalah Joule. Jadi semua energi itu satuannya Joule, bisa juga kalori. Tetapi kalau kita satuannya menggunakan satuan SI, satuan internasional, misalnya dalam meter, kilogram gitu, berarti harus satuannya Joule. Jadi besarnya energi yang tersimpan di dalam induktor tadi atau L, induktor itu L, simbolnya nanti di materi berikutnya di semester 2 ada tentang induktor, kapasitor gitu. Jadi simbolnya L, kemudian I-nya adalah arus listrik. Jadi besarnya energi yang tersimpan adalah W sama dengan setengah LI kuadrat. Ini mirip rumusnya dengan rumus setengah mv kuadrat, itu rumus energi ya, energi juga, energi kinetik. Jadi rumusnya sama, setengah LI kuadrat. Ini rumus energi yang tersimpan. Yang berikutnya ada generator. Jadi ini sudah masuk ke dalam penerapannya. Generator itu nama lainnya adalah dinamo. Itu merupakan alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Itu untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Jadi misalnya itu pada kincir angin, kincir air, pada kincir lah, itu merupakan energi gerak yang nanti diubah menjadi energi listrik. Jadi di situ perlu dipasang generator atau genset gitu ya. Kemudian generator digunakan untuk pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air, tenaga bumi, dan pembakaran gas. Jadi hasil itu nanti menghasilkan suatu gerak. Geraknya tadi kalau misalnya tenaga air, ya misalnya menggerakkan kincir itu. Dari kincir itu nanti bisa dihubungkan ke generatornya dan menghasilkan listrik. Ini contoh penerapannya. Kemudian untuk generator itu dibedakan ada 2 macam, yaitu ada generator tegangan bolak-balik dan generator tegangan searah. Kalau searah DC, kita sudah mempelajari di bab 1, jadi arus yang searah. Yang AC nanti di semester 2, bab pertama kita membahas AC, tegangan bolak-balik. Jadi untuk generator tegangan bolak-balik AC ini merupakan generator yang menghasilkan tegangan AC. Jadi yang dihasilkan itu berupa tegangan AC. Ini untuk lebih jelas pemahamannya untuk generator bisa dibaca di buku, itu uraiannya seperti apa. Jadi ada alatnya seperti itu. Itu nanti alatnya terdiri dari ada magnetnya ya. Jadi ada kumparan yang digerakkan pada medan magnet gitu. Kemudian besarnya GGL induksi pada generator. Sekarang kalau generator itu biasanya kalau soal itu yang ditanyakan adalah GGL induksinya. Besarnya GGL induksi untuk generator di sini dirumuskan dengan E sama dengan E max kali sin omega T. E max-nya adalah GGL induksi maksimum, satuannya volt. Nanti E max-nya bisa dicari dari NBA omega. NBA omega, kemudian omeganya sendiri adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu satuannya radian per sekon. Jadi pada gerak melingkar ke 10 kelas 10 dulu itu kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Kemudian N-nya adalah jumlah lilitan, B-nya induksi magnet. Kemudian A-nya adalah luas kumparan. Dan T-nya sendiri adalah waktu, satuannya sekon. Nanti PPT-nya Ibu kirimkan ke kalian, tapi boleh juga kalian mencatat di sini. Atau di buku itu sudah ada semua ya keterangannya. Ini adalah penerapan dari penerapan dari hukum Faraday atau induksi Faraday. Jadi yang pertama tadi ada generator. Generator itu generator AC dan generator DC. Kemudian untuk yang berikutnya, generator AC bekerja berdasarkan atas prinsip dasar induksi elektromagnetik. Kemudian tegangan bolak-balik akan dibangkitkan oleh putaran medan magnet dalam kumparan jangkar yang diam. Itu keterangannya juga ada di buku, kalian bisa baca. Generator halaman 132, kalau bukunya tidak revisi ya, ini Ibu di lab, jadi lupa tidak membawa buku yang revisi. Jadi untuk generator bisa dibaca yang buku bukan revisi atau buku yang belum revisi halaman 132.
Atau yang buku revisi kalian bisa cari sendiri, ada generator AC dan generator DC. Kemudian untuk rumusnya tadi generator rumusnya menggunakan itu simbol apa ya? Psi sama dengan psi M kali cos omega T. Tapi yang rumus ini kita jarang menggunakannya. Jadi kalau kita di SMA tidak pernah keluar yang seperti ini. Jadi biasanya yang keluar yang E, yang GGL-nya ini yang menggunakan GGL. Jadi EM kali sin omega T. Nanti omeganya biasanya sudah diketahui di sini. Kemudian EM-nya sendiri tadi rumusnya NBA omega. Ini keterangan untuk generator tegangan searah. Jadi rumusnya tetap sama. E sama dengan EM sin omega T. EM-nya adalah NBA omega. Ini contoh penerapannya yang tadi. Kemudian contoh penerapan yang berikutnya ada transformator. Transformator itu kalau kalian ingat, transformator itu alat yang digunakan untuk apa? Transformator itu nama lainnya apa? Jody, kamu aktif anunya, kami apa namanya speakernya? Transformator itu nama lainnya apa? Jody Fernando. Apa Jody? Adi Saputra saja. Transformator itu nama lainnya apa? Adi? Trafo. Ya, trafo. Trafo itu ada berapa macam kalau yang sudah kamu kenal, Adi? Rama yang telat masuk, yang terkeluar. Ada 2, Bu, kalau nggak salah, Rama. Bu. Trafonya. Yang kamu kenal ada? Yaitu Yang apa? step up sama step down, Bu. Iya, pinter. Step up. Kalau step up itu fungsinya untuk apa? Yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau itu tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi, Bu. Iya. Jadi untuk menaikkan tegangan, kalau karena up ya, menaikkan tegangan dari yang tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Kalau step down berarti menurunkan tegangan. Itu kalian pasti sudah tahu. Itu dari SMP sudah dikenalkan. Trafo atau transformator, yaitu ada 2, step up dan down. Untuk trafo sendiri nanti ada 2 kumparan, yaitu ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer sendiri itu biasanya disimbolkan dengan huruf N, karena primer berarti NP. Kalau kumparan sekunder berarti NS, gitu. Jadi seperti ini. Jadi di dalam trafo ini ada 2 kumparan, kumparan primer dan kumparan sekunder. Kemudian di dalam kumparannya ini, pada kumparan ini ada tegangannya. Kalau kumparannya primer berarti tegangannya tegangan primer. Kumparannya sekunder berarti tegangannya juga sekunder, begitu. Kemudian pada trafo berlaku rumus PP per VS sama dengan NP per NS. Jadi tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan kumparan primer, jumlah kumparan primer dibagi jumlah kumparan sekunder. Ini harus kalian hafalkan, ini sering keluar kalau ujian. Jadi untuk menghitung misalnya kumparan pada salah satu trafo. Kemudian untuk efisiensinya itu simbolnya seperti ini, kayak mu. Mu itu sama dengan P out dibagi dengan P in. Jadi daya yang keluar dibagi dengan daya yang masuk. Sama dengan dikalikan 100%. Atau bisa juga PS itu berarti
daya sekunder dibagi dengan daya primer, dikalikan 100%. Atau bisa diuraikan karena P itu sama dengan V kali I, maka bisa juga Vs kali Is dibagi dengan PP per IP kali 100%. Itu untuk efisiensinya. Kalau efisiensi suatu trafo dikatakan ideal itu apabila trafonya itu 100%, jadi yang dimasukkan itu terkeluar tenaganya juga 100%. Tetapi pada kenyataannya untuk trafo ideal itu tidak ada ya. Pasti sebagian misalnya bahan bakarnya itu terkeluar menjadi sisa gitu ya, ada sampahnya lah. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya terolah menjadi energi semua. Kemudian untuk ciri-ciri dari transformator step up atau trafo step up. Di sini ciri-cirinya untuk transformator step up, di sini besarnya VP lebih kecil dari VS, kemudian NP lebih kecil dari NS, IP lebih kecil dari IS. VP sama NP ini lebih kecil. Tadi karena perbandingannya VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS. Jadi sama-sama. VP sama NP-nya lebih kecil dari VS dan NS. Jadi kalau untuk trafo step down berarti kebalikannya. Ini ciri-cirinya. Jadi materinya untuk semester 1 sampai di sini. Jadi nanti untuk ulangan akhir materinya sampai sini dari bab 1 dari listrik searah sampai induksi Faraday. Nanti untuk ulangan harian karena kemarin yang bab 3 yang induksi magnet belum ulangan, jadi materinya Ibu gabungkan antara induksi magnet dengan induksi Faraday. Jadi ada 2 bab. Nanti pada pertemuan yang terakhir. Pertemuan terakhir itu tanggal berapa? Pertemuan terakhir pada tanggal 29 November ya. Jadi tanggal 29 November nanti ulangan. Jadi nanti ada satu pertemuan lagi yang kita gunakan untuk belajar. Bisa untuk latihan soal atau kalau bisa praktek ya, praktek. Jadi hari ini materinya sampai sini dulu. Kita akhiri. Nanti tugasnya Ibu kirimkan untuk tugas hari ini. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan masing-masing. Kalau mengerjakan itu kalau sudah selesai segera dikumpulkan ya. Jangan nunggu berapa hari baru dikumpulkan. Itu nilainya Ibu pakai urutan pengumpulan ya. Jadi semakin cepat mengumpulkannya kalau betul nilainya maksimum. Jadi nilai yang paling tinggi gitu. Jadi kalau semakin besok-besok nilainya berkurang. Sudah hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.